Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Thoifur SAG MSI selaku dosen pengampu modul penelitian tindakan kelas. Yang kami hormati Bapak Ibu teman seperjuangan PPG Daljab 2022 batch 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 5 di MI Masalikul Huda 1 tahunan tahun ajaran 2022-2023. Pada latar belakang masalah penelitian tindakan kelas kali ini yaitu di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan, pada kenyataan yang kita dapati sekarang ini banyak dipraktekkan sebagian pengajaran yang sifatnya bersifat verbalistik. Pendidikan yang terjadi di sekolah formal biasanya bersifat dikte, diktat, hafalan, tanya jawab, dan sejenisnya, yang ujung-ujungnya hafalan dan anak ini ditagih melalui evaluasi tes tertulis. Kalau kenyataannya masih seperti ini, peserta didik belum mampu menjadi penerima informasi dan belum mampu menunjukkan bukti telah menghayati nilai-nilai Islam yang diajarkan. Latar belakang masalah yang lain adalah salah satu usaha untuk mengatasi kecenderungan verbalisme, hambatan dalam komunikasi, keterbatasan fisik dalam kelas, serta sikap pasif siswa dan serta mempersatukan pengamatan dalam penggunaan media pengajaran yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya media pengajaran diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Perkembangan ilmu dan teknologi juga semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar mengajar. Serta latar belakang masalah yang lain adalah para guru dituntut untuk bisa mengoperasikan berbagai media pembelajaran walaupun dalam bentuk yang sederhana sekalipun, sehingga dalam proses belajar mengajar lebih efektif. Dengan hadirnya media seperti media audio visual ini diharapkan dapat memperkuat materi ajar yang mereka pelajari. Berikutnya adalah identitas masalah pada penelitian tindakan kelas, yaitu cara pengajaran yang masih bersifat konvensional dan dalam penyampaian materi yang bersifat verbalis. Hal tersebut kurang menarik minat belajar peserta didik. Oleh karenanya, untuk mencapai ketercapaian hasil belajar yang maksimal, perlu digunakan media audio visual untuk mengatasi kecenderungan verbalisme, hambatan dalam komunikasi, keterbatasan fisik dalam kelas, dan sikap pasif siswa. Sehingga dengan penggunaan media audiovisual diharapkan proses belajar mengajar dapat terintegrasi dengan baik. Kemudian pada pembatasan dan perumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan tadi, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Masalikul Huda 1 tahunan Jepara. Berikutnya adalah cara pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini, penulis lebih memfokuskan pada ruang lingkup masalah penelitian yang bertumpu pada upaya menumbuhkan semangat pembelajaran akidah akhlak dengan media audiovisual pada siswa kelas 5 di MI Masalikul Huda 1 tahunan Jepara. Dan tujuan penelitian tindakan kelas kali ini adalah tujuan yang umum, yaitu mencari data dan informasi, kemudian dianalisis dalam rangka menyajikan gambaran yang semaksimal mungkin tentang penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 5 di MI Masalikul Huda 1 tahunan Jepara, sehingga kegiatan penelitian tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di MI Masalikul Huda 1 tahunan Jepara. Manfaat tindakan penelitian secara teoritis yaitu dapat memberikan masukan dan informasi secara teori, dan penelitian ini sesuai dengan tema dan judul proposal utamanya masalah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Masalikul Huda 1 tahunan Jepara. Manfaat secara praktisnya bagi sekolah adalah sebagai bahan dan masukan serta informasi bagi pimpinan dalam mengembangkan siswanya, terutama dalam penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajarannya. Manfaat bagi siswa, yaitu diharapkan para siswa dapat menjadikan naskah penelitian tindakan kelas ini sebagai wahana informasi
dan masukan saat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, khususnya dalam pembelajaran akidah, akhlak, dan mata pelajaran lain pada umumnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya di bidang penelitian tindakan kelas. Berikutnya adalah kerangka konseptual dan hipotesis tindakan. Dalam kerangka konseptual terdapat istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu diantaranya adalah istilah penggunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara pembuatan memakai sesuatu atau pemakaian. Dalam penggunaan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Istilah yang berikutnya adalah media. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan, a source, dengan penerima pesan, a receiver. Istilah berikutnya adalah istilah media audiovisual, yaitu menurut Sanjaya, media audiovisual adalah jenis media yang mengandung unsur suara dan juga unsur gambar yang bisa dilihat. Istilah berikutnya adalah pembelajaran akidah akhlak, yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Sementara pada hipotesis tindakan penelitian tindakan kelas ini, yaitu hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang diujikan, yakni kali ini jika dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 5 MI Masalikul Huda 1 tahun yang diterapkan penggunaan media audiovisual dalam pengantar pembelajarannya, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Metode penelitian. Pada metode penelitian yang digunakan penulis kali ini adalah penelitian tindakan kelas, yang mana di dalam penelitian tindakan kelas ini terdapat subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 5 MI Masalikul Huda 1 tahunan Jepara. Sementara objek pada penelitian tindakan kelas ini adalah media audiovisual yang digunakan untuk membantu memaparkan materi kepada peserta didik. Adapun rancangan penelitian pada penelitian tindakan kelas ini dipilih model spiral dari Kemis dan Taggart yang terdiri dari beberapa siklus tindakan pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan-tindakan pada siklus sebelumnya. Nah, di setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Nah, berikutnya adalah prosedur penelitian tindakan. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan terdiri dari mengidentifikasi khusus, mengidentifikasi masalah, mencarikan alternatif pemecahan, membuat satuan tindakan atau pemberian bantuan. Dalam pelaksanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu melaksanakan tindakan upaya meningkatkan semangat belajar peserta didik, dalam pembelajaran akidah akhlak yang telah direncanakan. Sementara dalam kegiatan observasi, tahapan ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti mempersiapkan lembar observasi yang telah disiapkan untuk mengetahui kondisi kelas, terutama semangat belajar peserta didik dalam pembelajaran, dan penelitian ini dan hasil penelitian pengamatan ini kemudian didiskusikan dengan kolaborator yaitu guru bidang studi akidah akhlak untuk didiskusikan dan dicari solusi dari permasalahan yang ada pada waktu pembelajaran berlangsung. Sementara ketika refleksi, data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan dianalisis. Berdasarkan hasil observasi, guru dapat merefleksi dari diri tentang upaya peningkatan semangat belajar peserta didik untuk pembelajaran akidah akhlak. Berdasarkan hasil refleksi ini akan didapati dan diketahui kelemahan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan kelas pada siklus berikutnya.
Sementara dalam instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, yang mana metode yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya adalah barang-barang tertulis, dan sumber dokumentasi pada dasarnya merupakan segala bentuk informasi yang berhubungan dengan dokumen baik resmi maupun yang tidak resmi. Metode dokumen ini digunakan peneliti untuk mengetahui dan mendapatkan daftar nama peserta didik yang menjadi sampel penelitian, yaitu classroom action research. Kemudian pada pengamatan atau observasi, sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap subjek dengan menggunakan seluruh alat inderanya. Metode pengamatan atau observasi dengan cara pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti atau populasi atau sampel. Kemudian berikutnya adalah dengan tes tertulis. Tes tertulis ini dibuat untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak ketika pembelajaran menggunakan media audiovisual. Tes tertulis dapat diberikan berupa soal-soal latihan seperti soal pilihan ganda, isian atau uraian sesuai dengan materi yang saat itu dilakukan penelitian. Berikutnya adalah teknik analisis data. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Data-data yang diperoleh dari penelitian baik melalui pengamatan atau dengan menggunakan metode yang lain, kemudian diolah dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan keberhasilan pembelajaran dengan media audiovisual akidah akhlak. Yang terakhir adalah kriteria keberhasilan. Untuk mengukur kriteria keberhasilan penelitian, maka dengan cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan pada tahapan-tahapan siklus mulai dari prasiklus, siklus pertama, siklus dan kedua. Nah, sekurang-kurangnya dalam pembandingan hasil tadi dapat mengalami peningkatan mulai dari siklus yang pertama hingga yang terakhir, yang mana bisa didapatkan minimal mencapai skor 4 atau baik, atau skor 5 yaitu sangat baik. Demikian pemaparan proposal penelitian tindakan kelas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saran dan kritik tentu saja kami harapkan untuk perbaikan selaku peneliti dan tambahan pengetahuan bagi saya pribadi selaku peneliti. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.